Kembali lagi bersama Firmok, Sobat Firmok. Setelah kurang lebih 209 hari atau 30 pekan lebih, The Gunners Arsenal berada di pucuk pimpinan klasemen Liga Inggris. Pada Kamis kemarin, mereka harus rela menyerahkan tahta klasemen pucuk pimpinan klasemen sementara ini kepada pesaing terdekat mereka, yaitu Manchester City. Manchester City berhasil memainkan laga ke-33 mereka dengan kemenangan setelah menjamu Burnley. Walaupun hanya poin daripada Arsenal dan City itu sama, 70 poin, sama-sama 70 poin. Kemudian selisih gol mereka juga sama, 37. Namun kemudian yang dilihat adalah produktivitas gol. Manchester City lebih unggul dengan 66 gol, sedangkan Arsenal dengan 63 gol. Artinya selisih produktivitas gol adalah 3 gol. Ini adalah tentunya sebuah pukulan yang telak dan sangat-sangat bagi publik Emirates, tentunya anak asuh Arteta, karena mereka telah lama kemudian menguasai atau memuncaki klasemen, tetapi tentu saja dua kekalahan mereka, yaitu pertama kekalahan melawan sebelumnya kekalahan melawan Bournemouth di kandang, dan juga kemarin kekalahan melawan City. Dua kekalahan beruntun yang membuat mereka harus menyerahkan pucuk pimpinan sementara kepada Manchester City. Mikel Arteta dan para pemain tentu saja mengalami pukulan yang telak berat. Bagaimanapun mereka juga tentunya harus bangkit ya, karena besok pada hari Sabtu mereka akan bertanding melawan Newcastle di kandang mereka sendiri. Dua kali kekalahan beruntun tentu saja akan mengganggu psikologis daripada anak asuh Mikel Arteta, sehingga Arteta butuh untuk kemudian meningkatkan moral daripada pemainnya, karena apabila kemudian Arsenal kembali kalah di kandang melawan Newcastle United, itu menjadi mimpi buruk mereka. Bisa saja gelar juara yang mereka jaga selama 30 pekan harus direlakan kepada pesaing terdekat mereka saat ini. Arsenal, walaupun besok Arsenal akan memainkan laga ke-34 melawan Newcastle United, tapi harus diingat bahwa Arsenal masih memiliki dua kesempatan, yaitu pertama di Liga Premier dan kedua masih punya kesempatan di Liga Champions. Nanti pada tanggal 30 April mereka akan memainkan laga melawan lawan Atletico Madrid. Laga pertama akan dimainkan di Atletico Madrid. Oleh karena banyak para pengamat kemudian memberikan saran kepada Mikel Arteta, sebaiknya Arteta mulai menghitung ulang, menimbang-nimbang kira-kira mana kemudian yang akan diprioritaskan, apakah Liga Champions ataupun Liga Premier, karena kita tahu kedalaman skuad Arsenal tidak sebaik dengan kedalaman skuad daripada rival mereka, itu Manchester City. Bukayo Saka belum kembali, back belakang ya, seperti pemain belakang seperti Calafiori belum kembali. Kemudian Gyökeres yang belum bisa tampil maksimal. Ini tentu saja harus menjadi catatan tersendiri bagi Mikel Arteta, daripada mereka kemudian tidak mendapatkan kedua-duanya, maka kemudian lebih baik memilih mana pemain di mana kemudian pemain inti akan dimainkan, apakah di laga melawan
Newcastle nanti atau di laga melawan Atletico Madrid nanti. Manchester City pun besok akan menjalani laga semifinal melawan Sunderland di Piala FA. Southampton di Piala FA, di mana Manchester City melawan Southampton. Tapi perbedaannya adalah kedalaman skuad Manchester City masih lebih baik daripada milik Arsenal. Kalau kita lihat kemarin ketika laga melawan Burnley, line up-nya di sini banyak pemain seperti Savinho itu masuk di babak kedua, kemudian Tijani Reis tidak dimainkan, Nathan Ake tidak dimainkan. Mereka masih punya Umar Marmoush, mereka masih punya Mateo Kovacic, mereka masih punya Phil Foden yang bisa nanti dimainkan di Piala FA. Gitu. Jadi rotasi mereka bisa lebih baik, kebugaran pemain bisa lebih baik daripada pemain Arsenal. Sedangkan pemain Arsenal itu saja. Pemain Arsenal itu saja. Bukayo Saka belum kembali, Calafiori belum kembali, Gyökeres masih seperti itu. Dan itu nanti pemain yang akan dipasangkan jika besok kemudian ketika melawan Newcastle United, pemain itu yang dipasang. Kemudian nanti ketika melawan Atletico Madrid, pemain itu lagi yang akan dipasang. Tentunya kebugaran pemain tidak akan sebaik daripada pemain-pemain Manchester City. Tentu saja ini adalah kesalahan Arsenal. Kenapa mereka kemudian membuang-buang poin di waktu-waktu yang sangat-sangat krusial. Bayangkan Arsenal kalah di 2 pertandingan terakhir. Dalam 5 pertandingan terakhir mereka kalah 2 kali dan menang 3 kali, sedangkan City imbang 2 kali dan menang 2 kali dan imbang 2 kali dan menang 3 kali. Jika kemudian skenario-nya adalah mereka akan menang di akhir di sisa, sekarang sudah 33, berarti sisa 5 pertandingan lagi, maka akan tentu saja faktor X yang lain adalah selain poin, ya tentu saja gol, produktivitas daripada gol. Oleh karenanya Arsenal ketika nanti bertemu dengan Newcastle United, mereka tidak boleh hanya sekedar menang, tapi menang besar. Nah, itu kemudian bisa kembali merebut tahta puncak Premier League daripada Manchester City. Kalau mereka hanya menang dengan tipis 1-0, ya apalagi imbang, bisa jadi itu adalah tanda Arsenal harus melepaskan Premier League musim ini, karena memang berat untuk Arsenal. Mereka majornya ada Liga Champions dan juga Premier League. Kita akan lihat bagaimana kemudian perjalanan Arsenal besok ketika mereka melawan Newcastle United. Semoga Arsenal Mikel Arteta bisa menemukan formula untuk menaikkan moral kondisi daripada pemain yang tentu saja mungkin dua pekan kekalahan beruntun di Liga Inggris sedikit banyak bisa mengganggu konsentrasi dan psikologis mereka, apalagi kemudian perang urat saraf yang dilakukan oleh para supporter daripada Manchester City yang membuat sebuah spanduk bertuliskan kepanikan melanda jalanan di London. Tentu saja bayang-bayang trauma bahwa secara mereka Arsenal adalah tim dan mereka berada di posisi 2 ya sejak musim 2023 tahun berturut-turut, 3 musim berturut-turut, dan mereka selalu berada di posisi kedua, sehingga ada sebuah meme yang mengatakan bahwa Arsenal adalah penjaga trofi orang. Jika Arsenal adalah tim yang tidak mengejar juara liga, tapi mengejar urutan posisi kedua di liga.
Nah, kita akan lihat nanti ya bagaimana besok, hari Sabtu besok kita akan lihat ketika Arsenal kemudian melawan Newcastle tanggal 25, kemudian 5 hari selanjutnya mereka akan bermain melawan Atletico Madrid, sehingga mereka punya waktu istirahat 4 hari ya. Kebugaran pemain tentu saja butuh kebugaran yang baik, karena kalau kita lihat di jadwal daripada nanti pada pekan ke-34 Oke, kemudian setelah melawan Newcastle, Arsenal akan bertemu Fulham pada tanggal 2 Mei. Sedangkan tanggal 30 kemarin mereka sudah melawan Atletico Madrid. Jadi mereka hanya punya waktu istirahat sekitar 2 hari, 30 ya betul. Tanggal 30 April mereka melawan Atletico Madrid. Kemudian tanggal 2 Mei mereka akan melawan lagi-lagi kebugaran pemain ya harus diperhatikan oleh Arteta. Jika tidak ingin kehilangan daripada dua-duanya, maka sarannya adalah pilih salah satu, apakah mau Liga Premier atau Liga Champions, atau karena palang sudah basah ya sudah, mainkan saja, mudah-mudahan dua-duanya dapat. Terima kasih telah menonton video ini, ketemu lagi di video-video lainnya.